Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Boleh lambaikan tangan kita. Mari kita berikan salam sehati buat kanan kiri kita. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita boleh berkumpul di tempat ini bukan karena kekuatan kita, bukan semata-mata karena gagahnya kita, tapi betapa kasih Allah yang luar biasa bagi setiap kita. Mari kita membawa hati kita, membawa hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Biar pagi hari ini boleh menjadi pagi yang indah, hidup kami yang baru. Kami mau datang kepadamu, kami menaikkan puji-pujian hanya kepadamu, Raja di atas segala raja. Bertakhtalah dalam setiap puji-pujian kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Bila hadiratmu turun atas kami, atas ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan pagi hari ini bahwa Dia, Yesus yang baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu. Dia teramat baik dalam kehidupan kita. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Pertolongannya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Kuasanya tak pernah tersembunyi. Mari, lebih lagi kita siapkan hati kita.
sucikan dan kuduskan hati kami. Saat pagi hari ini kami percaya bahwa kuasa-Mu tak pernah tersembunyi dalam kehidupan kami. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kita mau naikkan pujian ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu sempurna bagi setiap
Dalam menunggu waktu-Mu,
kuasa-Mu, dalam menunggu mujizat-Mu. Ajari kami untuk kami boleh tetap cinta. Ajari kami untuk kami boleh tetap setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Kita mau angkat pujian ini. Betapa luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah berikan nyawanya. Nyawanya diberikan bagi setiap kita. Dengan apa kita akan membalas kebaikan-Mu? Bila kita mempersembahkan silakan hati kehidupan kita untuk kemuliaan nama-Mu.
mengasihi Engkau. Kami tetap mengasihi, kami tetap mencintai Engkau karena Engkau adalah segalanya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, di mana kami boleh tetap sehat sampai hari ini. Kami masih boleh datang ke rumah, menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan, yang lebih daripada makanan jasmani, lebih dari harta dunia ini. Karena itu terusnya berfirman kepada kami, pimpinlah kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup membuat Engkau tersenyum menyenangkan hati-Mu, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang tersayang Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami rindu akan firman-Mu. Karena itu sampaikanlah firman-Mu pakai hamba ini Tuhan, yang sungguh-sungguh hamba tidak memiliki apapun juga selain kerinduan untuk mempersembahkan hidup hamba Engkau pakai, agar banyak orang lebih mengenal Engkau lewat firman. Siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Silakan duduk. Semangat dan kasih Tuhan Yesus Kristus memang tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara. Kalau kita mendusir dari tidur, bangun jam 4, kebetulan di luar sedang gerimis, apa yang kita akan lakukan yang paling enak saat itu? 4, 5 pagi, wah di luar gerimis, kita mendusir. Apa yang paling enak kita lakukan saat itu? Tidur masih kurang enak, saudara-saudara. Ada yang enak. Peluk bantal guling, lalu merem, lalu merimbuk, saudara-saudara. Waduh, paling enak. Iya, memang itu benar enak. Tetapi kalau kita renungkan, mestinya ada yang lebih enak dari itu, saudara. Bangun pagi hari 4 atau jam 5 lah, hujan gerimis, jangan peluk bantal guling. Saya juga kadang-kadang begitu, saudara. Aduh, di bantal guling kok merayu saya ya saya peluk. Lalu badan saya rebah lagi, saudara. Tapi buru-buru saya bangun lagi. Yang paling enak kita lakukan adalah buka Alkitab, baca firman. Buka Alkitab, baca firman. Kenapa? Ketika pikiran kita, otak kita belum dimasuki oleh berita-berita pikiran-pikiran lain, izinkanlah Tuhan memasukkan pikiran-pikirannya di dalam keberadaan kita. Amin. Amin. Aduh, berarti nggak suka makan firman Tuhan nih. Amin, saudara-saudara. Pagi hari kita buka mata kita buka pikiran kita untuk firman Tuhan. Sebab tidak ada yang lebih indah, lebih nyaman, lebih nikmat daripada itu. Ini saya berkata bukan sebuah teori, saya mempraktekannya, dan ternyata di dalam melakukan itu saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan begitu banyak juga. Termasuk yang hari ini ingin saya bagikan kepada saudara-saudara dengan satu tema, hidup menyenangkan hati Tuhan, maka engkau menjadi kesayangan. Hidup menyenangkan hati Tuhan, engkau akan menjadi kesayangan. Renungan ini saya dapatkan ketika saya bangun jam 4 pagi, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa sih, saya buka Alkitab dan saya buka juga Alkitab saya baru ini, saudara-saudara. Alkitab bukan ada gitu, satu lagi. Saya buka, saya baca, tiba-tiba kok saya dapatkan renungan itu
11 poin saya dapatkan, 11 bahan khotbah pagi hari itu. Makanya saya bilang saudara-saudara, memang asik sekali deh kalau udah pagi-pagi dingin-dingin kita ambil duduk badan apa cepat jaga lagi tuh, enak saudara-saudara. Apalagi tarik selimut. Tapi lebih enak lagi kalau kita datang di bawah kaki Tuhan, kita mau dengar apa yang Tuhan mau katakan. Sebelum kita dengar, sebelum kita berpikir, sebelum kita memikirkan atau bekerja apa. Hidup menyenangkan hati Tuhan menjadi orang kesayangan. Kita baca di dalam Rut pasal 2 ayat 2 sampai 7. Rut pasal 2 ayat 2 sampai 7. Baca semua ya bersama-sama. 2, 3. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang membunuh bulir-bulir jelai di belakang orang yang berhati kepadaku. Dan sahabat Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah dia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan dia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari mana perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara bekas-bekas jelai ini di belakang penyabit. Begitulah dia datang dan terus hidup dari kami sampai sekarang, dan ketika pun dia tidak berhenti. Kita tahu saudara-saudara, kita bisa baca di dalam kitab Rut, satu kitab di Alkitab ini yang kalau saudara baca, kalau saya tidak salah, tidak ada kata Tuhan. Dalam kitab Rut itu, satu kitab itu tidak ada kata-kata Tuhan. Tapi kitab ini sungguh-sungguh indah, sungguh-sungguh luar biasa. Kisahnya dimulai ketika seorang laki-laki orang Israel bernama Elimelek yang istrinya adalah Naomi. Karena di Israel pada waktu itu ada kelaparan yang hebat, sehingga mereka itu untuk mempertahankan hidup, mereka putuskan mereka akan keluar dari Israel, dari Bethlehem Yehuda, lalu masuk ke negeri Moab. Singkat ceritanya mereka pergilah Elimelek, Naomi dengan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka masuk ke tanah Moab, lalu hidup di sana. Tetapi setelah beberapa lama mereka hidup di sana, ternyata Elimelek tidak berumur panjang. Elimelek suaminya Naomi meninggal dunia. Nah, mereka tetap hidup di sana dengan sekarang cuma anaknya 2. Anaknya itu menikah dengan perempuan Moab. Mahlon beristrikan Rut dan Kilion memilih Orpa. Dua mantunya Naomi, yaitu Rut istri Mahlon dan Orpa istrinya Kilion. Tetapi untung tidak dapat diraih, malam tidak dapat ditolak. Mahlon dan Kilion, kedua anaknya Naomi ini, ternyata dipanggil pulang juga, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, sehingga timbul penafsir-penafsir yang mengatakan, kenapa Elimelek mati? Kenapa Mahlon dan Kilion mati di Moab? Karena mereka salah terhadap Tuhan. Mereka tinggalkan Bethlehem Yehuda, masuk ke tanah orang kafir, tinggal di sana. Dulu saya juga berpikir, benar juga ya.
Kan orang Israel nggak boleh tinggal di daerah orang kafir, apalagi sampai mengambil wanita-wanita orang sana yang tidak mengenal Allah Israel untuk menjadi menantunya, kan nggak boleh. Itu kan memang ada tercatat di Alkitab. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidaklah demikian kisah Rut ini. Bukanlah karena dia pergi ke Moab, Elimelek dengan anaknya dan Naomi, maka murka Tuhan atas mereka. Tidak ada tercatat. Bahkan yang tercatat adalah dalam keadaan apapun juga, orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah terpikirkan oleh saudara dan saya, untuk memberi jalan keluar yang luar biasa. Saya setuju, Rut memang bukan bangsa Israel, orang kafir. Bahkan orang Moab itu jahat kepada orang Israel. Ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, minta izin lewat negara, nggak dikasih saudara-saudara orang Moab, nggak dikasih oleh orang Moab. Bahkan zaman hakim-hakim, orang Moab pun menyerang orang Israel. Memang Rut itu orang kafir. Tetapi kalau saudara perhatikan, membaca baik-baik kisah Rut ini adalah pribadi yang luar biasa. Rut itu bisa menjadi gambaran kita, bukan orang Israel sejati, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita menjadi orang Israel yang lebih Israel daripada orang Israel. Karena yang disebut Israel yang sesungguhnya bukan hanya Israel jasmani, Yahudi yang sebenarnya bukan Yahudi secara jasmani, tetapi Yahudi di dalam dirinya, Israel di dalam dirinya. Yang disebut sunat bukan sunat lahiriah, tapi sunat di dalam hati, menambahkan dosa kita dan manusia lama kita. Saudara kalau baca kisah Rut ini orang yang luar biasa, karena dialah yang berkata sebagai orang yang tidak mengenal barisan Allah Israel. Ketika Naomi bilang, mantuku, anakku sudah tidak ada, pulanglah kamu ke keluarga kamu sana, aku mau pulang ke Israel. Mereka berdua tidak mau, saudara-saudara. Rut juga tidak mau, Naomi juga tidak mau pada pertama kalinya. Mereka bertangis-tangisan. Lalu Naomi bilang, anakku, dengan apa aku dapat membahagiakan kamu? Aku sudah punya anak lagi. Suami sudah meninggal. Aku sudah tua. Kalau aku menikah, tidak mungkin dalam waktu sekejap anakku dewasa untuk mengawini kamu. Sebab dalam budaya adat istiadat orang Israel, kalau anak laki yang meninggal, maka anak laki yang lain boleh menggantikan, mengambil sang istri yang ditinggalkan oleh keluarga itu sebagai istrinya, atau dari keluarga terdekat mengambil tindakan mengawini sang jandanya ini. Boleh, itu memang resmi, saudara-saudara. Jadi kalau aku menikah sekarang, kamu mau nungguin berapa tahun lagi sampai anak itu jadi gede dan dewasa menikahi kamu? Karena itu tidak mungkin, pulang aja deh, kamu pulang. Akhirnya Naomi berkata, baiklah kalau gitu mah. Dia pamit, dia peluk mertuanya, dia pulang ke keluarganya. Tapi Rut tidak berkata apa? Tidak bu, tidak ibuku, tidak mamaku. Pokoknya aku akan ikut engkau. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Bangsamu lah menjadi bangsaku, Tuhanmu lah menjadi Tuhanku, Allahmu lah menjadi Allahku. Ini satu statement pernyataan yang luar biasa dari seorang kafir. Karena itu kalau saudara baca dalam Matius pasal pertama tentang silsilah Tuhan Yesus Kristus, tercatatlah beberapa nama orang-orang bukan Israel
sebagai satu garis keturunan yang melahirkan Daud dan sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti Rut adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, yang juga kita dapat banggakan dan kita perlu belajar seperti itu. Rut adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan dan dia disayang oleh Tuhan, walaupun dia bukan orang Israel sejati. Nah, saudara-saudara yang dilahi Tuhan Yesus Kristus, ketika Naomi dan Rut pulang dalam keadaan susah, sangat susah, dia balik lagi ke Bethlehem Yehuda, ke daerah Israel, karena dia dengar di Israel sekarang Tuhan telah memberi makan, artinya Tuhan memberkati orang-orang Israel, tanah Israel. Sehingga Naomi dan Rut pulang ke sana. Sudah tidak punya apa-apa, pulang dalam keadaan lara, miskin. Lalu apa yang mesti diperbuat? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sering kali berpikir begini nih saya. Ya mungkin saya termasuk seorang yang suka berpikir dan menghayal. Kenapa kenyataan orang Kristen itu banyak yang lebih susah daripada orang-orang yang bukan Kristen ya? Kenapa orang-orang percaya kok lebih banyak yang susah daripada orang-orang yang tidak percaya pada Kristus ya? Bukankah Allah kita Allah yang luar biasa, yang dahsyat, Allah yang maha kaya? Kok kenapa dibiarkan anak-anaknya miskin? Coba saudara perhatikan. Kenapa? Ini mesti ada satu sebab. Saya mau katakan ini mesti ada satu sebab. Saya berpikir, Tuhan, kan kau maha kaya, tolong anak-anakmu. Hari ini saudara-saudara, kita mau belajar. Hai anak-anak muda, hai orang-orang tua, marilah kita menjadi orang yang disayang Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Saya coba melakukan beberapa saya gali, saya dapatkan yang pertama, Rut orang yang tahu diri. Rut orang yang tahu diri. Saudara-saudara, yang paling susah adalah orang, perhatikan baik-baik, orang yang paling susah, sulit adalah orang yang sudah miskin tapi tidak tahu diri, tidak menyadari kalau dirinya itu miskin dan susah. Seperti Wahyu dikatakan, orang berkata, aduh aku kaya, aku punya segala-galanya. Tuhan bilang, kamu tidak sadar bahwa kamu melarat, kamu miskin, buta dan telanjang. Nah, orang yang sudah susah, miskin, melarat, tidak tahu diri, lagaknya luar biasa. Hanya yang kami lihat satu. Tapi itu adalah orang yang tahu diri. Dia tahu bahwa dia harus tinggal dengan mertuanya, dan dia harus berbuat menjadi tulang punggung keluarganya. Karena itu bahwa dia harus menjadi itu. Rut itu tidak berdiam diri, walaupun dia tidak di negeri asing, tetapi dia langsung bertindak. Dia langsung melakukan satu tindakan, dia bekerja. Apa yang dilakukan? Dia mencari jelai gandum. Di mana? Di tempat orang yang sedang memotong gandum atau memotong jelai. Seperti yang dikatakan di dalam ayat terakhir tadi, dikatakan bahwa Rut berkata kepada penagih, izinkanlah kiranya aku memungut dan menemukan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penagih-penagih. Begitulah Rut datang, terus sibuk dari pagi sampai sekarang, seketika pun dia tidak berhenti. Ini menandakan Rut adalah orang yang rajin. Ingat saudara-saudara, ingat jemaat Kelor, di dalam Tesalonika 3:10 dikatakan,
Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami Rasul Paulus memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Rut orang yang tahu diri dalam keadaan susah, dia berjuang. Cuma yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu mengasihi saudara, Tuhan itu mengasihi saya, mengasihi kita semua. Tetapi Tuhan itu bukan pembantu yang kita mau makan, lalu dia sediakan makanan, lalu dia datang, dia bilang anak manis, buka mulutnya, disuapin oleh Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Tuhan tidak mau punya anak menjadi anak-anak kecil, makan aja mesti disuapin, gak boleh. Tidak, saudara-saudara. Tuhan mendidik kita menjadi anak-anak yang dewasa, yang kuat. Kenapa? Karena saudara dan saya mempunyai satu tugas. Selama kita diberikan di dunia ini, kita punya tugas yang harus kita kerjakan. Untuk bisa melaksanakan tugas itu, kita harus dewasa. Tidak bisa kita bersikap seperti anak-anakan. Umur mulai dari 50 tahun, tapi kalau mental kita, karakter kita masih umur 10 tahun, parah, saudara-saudara. Karena itu usia jasmani harus sama seimbang dengan usia kerohanian kita. Saya sedih kalau lihat jemaat rajin ke gereja, tapi karakternya tidak pernah berubah. Ya, jujur teman-teman, saya sedih. Tidak pernah menunjukkan karakter manusia baru. Yang laki-laki, ayo pergunakan waktu sebaik mungkin. Yang perempuan, ayo jadi berkat bagi keluarga. Kenapa kita tidak lakukan yang mungkin kita lakukan? Anak kita mari-mari baik-baik. Ajak berdoa, ajak baca firman Tuhan, ajak merenungkan firman Tuhan, ajak suami, ajak istri, mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Doa sama-sama, saudara-saudara. Jangan saudara pikir hal ini biasa. Ini hal yang luar biasa, saya mau katakan. Saya sedih kalau ada suami yang diajak baca firman, gak mau, diajak doa, gak mau, sebaliknya istri juga begitu. Ayo, robah karakter kita supaya anak-anak kita pun bisa melihat perubahan kita dan mau menjadi keluarga yang berkati. Saya sangat tertarik, Rut ini orangnya yang luar biasa. Dia tahu bahwa ini susah, dia tahu dia harus bertindak. Dia bekerja, tidak istirahat, terus bekerja. Yang kedua, dalam bekerja tersebut, Rut itu sungguh-sungguh bekerja. Coba kita lihat dalam Rut pasal kedua ayat ke-7. Rut pasal kedua ayat ke-7 yang tadi itu sudah ditampilkan. Ya. Kalimat terakhir, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang ini, sampai sore, seketika pun dia tidak berhenti. Rut bukan tipe orang yang kalau bekerja seenaknya saja, kemudian mencuri-curi waktu, saudara-saudara. Saya kan ada kantor, saya tahu anak buah saya kerja di komputer. Waduh, kelihatannya serius. Di depannya ada handphone. Kalau tidak lagi main game di handphone, itu yang di komputer bukan pekerjaan. Jangan sekarang komputer itu dia lagi lihat apa, dia lihat email atau lihat apa Google Internet. Begitu bosnya lewat, dia tahu bosnya lewat, dia klik aja, cek, balik lagi ke kerjaan. Jadi bosnya pikir, karyawan saya rajin banget ya serius di komputer. Padahal begitu bosnya lewat, cek, dia balik lagi, cek, kembali lagi, dia lagi chatting ke apa. Belum lagi dengan handphonenya. Apakah ini jelek? Ya jelek. Jeleknya kenapa? Jeleknya bukan
waktu. Karaktermu adalah karakter curang. Catat baik-baik. Karaktermu adalah karakter seorang yang curang, yang apabila dalam kesempatan apapun juga, saudara-saudara, kita akan selalu cenderung untuk melakukan kecurangan yang menguntungkan diri kita. Ya, kalau di kantor begitu, di tempat lain juga nggak aneh. Bahkan dalam pelayanan pun bisa demikian. Kenapa? Karena memang dasarnya karakter kita, karakter seorang yang curang. Jadi selalu mencari jalan yang menguntungkan diri, mencuri-curi waktu. Banyak hal lagi saudara-saudara yang harus kita perhatikan. Dulu serius, dia kerja, dia serius kerja. Saya mau tekankan saudara-saudara, jangan punya karakter yang mencuri waktu dan juga membuang-buang waktu. Karena waktu itu adalah Tuhan yang punya. Saya juga masih belajar saudara-saudara. Saya masih bergumul untuk hidup lebih baik lagi, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang dikatakan begini, kalau sudah terjadi tidak bisa kembali. Contohnya apa? Panah. Zaman dulu orang perang kayak panah itu aja, dia tidak mungkin kembali. Tidak mungkin kembali. Yang kedua, kalau saudara berdiri di pinggir sungai, lihat air mengalir, air yang sudah mengalir itu tidak mungkin balik lagi. Saudara tidak akan menemui air yang sudah lewat kembali lagi tidak. Yang ketiga apa? Waktu yang sudah lewat tidak mungkin kembali. Karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, manfaatkanlah waktu yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan kepada kita sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan dan jangan buang-buang waktu. Waktu itu bukan milik saudara. Waktu itu miliknya Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan. Yang satu hari saya percaya kita akan dimintakan pertanggungan jawab kita terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Ruth adalah orang yang benar-benar dia memanfaatkan segala sesuatu dengan baik. Ini perlu kita perhatikan. Kalau yang pertama, Ruth itu orang yang tahu diri, bekerja di dalam susah, sungguh-sungguh. Yang kedua, Ruth itu bekerja dengan sungguh-sungguh, menggunakan waktu semuanya supaya menjadikan sesuatu menjadi yang lebih baik. Ingat saudara-saudara, jangan membuang-buang waktu, jangan mencuri-curi waktu. Gunakanlah waktu yang Tuhan percayakan sebaik mungkin. Yang ketiga saudara-saudara, dalam Rut pasal kedua ayat 11, coba kita lihat Rut pasal 11 ayat pasal 2 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya, perhatikan kalimat ini. 2, 3. Boaz menjawab, telah dikabarkan orang padaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan anak kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Saudara-saudara, kalimat ini ya kayaknya sederhana, tapi punya makna yang dalam. Telah dikabarkan orang kepadamu dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu. Artinya ternyata ada orang Moab yang memperhatikan, ada orang Israel yang memperhatikan ini perempuan Moab janda. Wah, gimana ya? Janda genit apa janda yang benar-benar baik? Ternyata mereka perhatikan Ruth adalah orang yang baik. Kenapa? Dikatakan dengan lengkap, artinya
orang memperhatikan sampai sekecil-kecilnya. Ruth adalah orang yang tahu diri, sayang kepada mertuanya, berbakti kepada mertuanya, saudara-saudara. Ruth bekerja bukan buat dirinya sendiri, tetapi buat keluarganya, yaitu mertuanya, saudara-saudara. Ini orang-orang baik luar biasa. Semestinya orang seperti Ruth, mungkin cantik, muda, ya ini mestinya bisa bertingkah laku yang menarik laki-laki lain, supaya adalah yang ngasih berkat, adalah yang ngasih uang. Tidak, dia kerja dengan keringatnya, dia berjuang dengan keluar keringat untuk menopang kehidupan mertuanya. Dan dikatakan lebih lanjut, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi pada satu bangsa yang dahulu tidak tahu. Sampai tekadnya Ruth untuk ikut Naomi kembali hidup bersama mertuanya, kemudian pulang ke Bethlehem juga. Itu pun orang tahu bahwa ini orang Moab rela meninggalkan tanah kelahirannya, keluarganya, ikut kepada Naomi, masuk dalam satu bangsa yang tidak pernah dia kenal. Kenapa, saudara-saudara? Saya yakin setidak-tidaknya Ruth itu pernah mendengar cerita-cerita dari Naomi ketika suaminya masih hidup, mungkin dari Mahlon, suaminya yang masih hidup, bercerita tentang Allah Israel. Kalau tidak, coba saudara pikir, ngapain ikut mertua miskin larat, kalau mertuanya kaya mending mau pulang ke Bethlehem yang udah kan maka depannya belum tahu. Tapi karena cerita-cerita itu Ruth itu tertarik, dia ingin menjadi orang Israel rohani. Karena dia mau ikut Naomi, dan dia bilang, di mana aku mati, di situ aku mati. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Karena dia tertarik, saudara-saudara. Jadi diceritakanlah tentang Naomi. Saudara perhatikan, tidak ada cerita-cerita yang diceritakan oleh anak buahnya Boaz pada waktu setitik pun tentang kejelekan Naomi. Artinya, saudara-saudara, dimanapun kita berada sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita menjadi seperti Naomi, seperti Ruth, mempunyai kesaksian hidup yang dapat dibanggakan. Menjadi pribadi yang memiliki kesaksian, riwayat, gerak hidup yang menjadi teladan dan contoh yang dibanggakan. Saya mau tanya sekarang, saudara-saudara, ayo berpikir, sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul memiliki pribadi, memiliki kesaksian hidup yang betul-betul memuliakan Tuhan, sehingga di dalam hidup yang orang lihat kepada kita, orang itu kagum kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang perlu kita renungkan. Jangan kita menjadi orang Kristen hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen yang benar-benar Kristen, pengikut Kristus. Kristus nyata dalam hidup saudara dan saya. Kita hidup serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari, yang terus terjadi. Ayo saudara-saudara, kita berubah. Dalam pemberkatan itu, kalau kita tidak hati-hati, pendeta kalau dalam pemberkatan nikah tidak hati-hati memberikan nasihat perkawinan, bahaya. Contohnya, supaya kita menghindari pertengkaran keributan, maka kamu satu sama lain harus saling pengertian, saling memahami, ya saling ngalah, gitu. Nah, bagus, tapi ingat itu ajaran duniawi. Itu ajaran duniawi.
Semua motivator dunia itu mengajarkan itu. Bisa saudara-saudara tahan kalau ngalah, terus ngalah. Ya, karena kita harus saling mengalah. Bisa. Ya, tapi ingat satu titik, satu saat itu menjadi bom waktu yang akan meletus. Jangan berharap saudara-saudara bisa kita maklumi istri kita terus, maklumi suami kita terus. Tidak bisa. Lalu bagaimana Om? Yang benar adalah ketika kamu siap memasuki pernikahan, dua pribadi yang mempunyai perbedaan yang begitu banyak, kamu gak usah memahami istrimu, kamu tidak mesti memahami suamimu, tapi berubahlah engkau menjadi seperti Kristus. Amin. Berubahlah engkau menjadi seperti Kristus. Dua pribadi, hijau, hitam, menjadi satu, menjadi kuning seperti Yesus. Kalau yang hijau jadi kuning, yang hitam jadi kuning, beres gak? Selesai gak? Karena itu ketika engkau berani melangkah dalam satu keluarga, siap-siap badai banyak, siap-siaplah kamu berubah menjadi Kristus, lebih setia, lebih dekat, supaya sekarang manusia lama kamu yang tadinya hijau, manusia lama kamu yang tadinya hitam, berubah menjadi manusia baru yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketika itu terjadi, tidak ada persoalan. Ngalah di dalam Kristus ada kok pengajaran mengampuni, mengasihi tanpa pamrih. Ya, jadi kita perhatikan baik-baik, hati-hati. Banyak kebenaran-kebenaran sepertinya sebuah kebenaran serupa tapi tidak sama. Kita harus memiliki, memegang kebenaran sesuai firman Tuhan. Nah, yang keempat saudara-saudara, kita lihat bahwa ini yang indah. Ruth hidup itu mendengarkan nasihat mertuanya. Ruth hidup mendengarkan nasihat mertuanya. Dari mana kita tahu? Kalau saudara baca di dalam kisah Ruth itu, maka mertuanya bilang, Ruth, kamu kerja di ladang luas aja ya, jangan ladang lain ya. Ruth ikutin. Dia tidak ke ladang-ladang milik orang lain, hanya ladang Boaz. Satu hari Naomi bilang ini, Ruth, malam ini nih Boaz di tempatnya panen itu mengadakan pengirikan. Nah, pengirikan Boaz tidur di situ tuh. Nah, cobalah kamu sekarang mandi yang rapi, pakaian yang rapi, kemudian malam-malam datang ke pengirikan, tidur di bawah kakinya Boaz. Tarik sedikit selimutnya supaya kamu bisa masuk. Jangan kita berpikir, waduh nih Naomi ngajarin sesuatu yang nggak benar. Enggak. Memang biasanya orang-orang di Israel hal ini adalah bukan sesuatu yang istimewa, karena niatnya bukan untuk melakukan yang porno, yang amoral, tidak. Cuma sebagai sikap menunjukkan aku ini hamba. Apalagi antara keluarganya Boaz, antara pribadi Boaz dengan keluarga Naomi, Boaz harus menjadi penebus, gitu loh. Dengan Ruth diam di bawah kakinya Boaz menunjukkan kesetiaannya. Apa yang dilakukan oleh Ruth? Ruth nurut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ruth nurut kepada sebuah nasihat mertuanya. Saudara hidup, saya hidup. Nasihat siapa yang saudara perhatikan? Saya tanya, ada yang bisa jawab? Sebagai orang-orang tua yang dewasa, siapa yang bisa menasihati saudara?
tua itu sombong, tidak pernah mau belajar mendengar nasihat. Udah jelas-jelas salah, firman Tuhan katakan kamu salah, tetap aja ngotot ngeyel. Saudara-saudara, tidak mungkin kita hidup tanpa bimbingan, tidak mungkin kita hidup tanpa nasihat. Itu sebabnya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, 2 Timotius pasal 3 ayat 16, perhatikan baik-baik, saudara-saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, lalu untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sudah sempurna kan saudara saya? Sudah sempurnakah kita ini? Tidak. Kita perlu nasihat. Nasihat dari orang-orang tua yang bijaksana, bahkan nasihat firman Tuhan. Nasihat firman Tuhan ini penting, saudara-saudara. Yang digambarkan, Lot itu mendengar nasihat mertuanya dan dilakukan. Apa akibatnya, saudara-saudara? Lot berkesempatan ngomong dengan Boaz. Lot cerita tentang riwayat hidupnya sampai pada kalimat, engkaulah sebenarnya yang berhak menebus kami. Lalu Boaz berkata, memang benar, aku keluarga yang berhak menebus kamu. Tetapi masih ada satu lagi keluarga dekat yang lebih berhak menebus kamu. Jadi aku harus ngomong dulu pada orang itu. Kalau dia mau menebus kamu, ya dialah yang memiliki kamu. Tapi kalau dia tidak mau, maka akulah yang menebus dan memiliki kamu. Kamu bisa menjadi istriku. Karena Ruth itu setia, taat, dengar-dengaran, Tuhan memberkati. Mari kita hidup dengar nasihat firman Tuhan, saudara-saudara. Saya mau katakan, ketika saudara dan saya bersungguh-sungguh merindukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan bukan sebagai sebuah bacaan biasa, tetapi firman Tuhan adalah firman kebenaran. Itu adalah suara Allah kita sendiri yang menghendaki kita berubah. Dan ketika kita lakukan, saudara-saudara akan menikmati sendiri, memetik buah. Karena itu yang terakhir yang saya mau tambahkan adalah, saudara-saudara, hiduplah seturut firman Tuhan. Menurut mendengar nasihat mertua kita sekarang, dengarkan firman Tuhan itu menasehati, berbicara kepada kita, supaya kita betul-betul berubah menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan efeknya kita menjadi anak kesayangan kita. Kalau kita menjadi anak kesayangan Tuhan, nanti saudara akan rasakan Tuhan akan campur tangan dengan luar biasa, dengan ajaib di dalam kehidupan kita. Di dalam seluruh sisi kehidupan kita, mari kita senangkan Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, dia taat, setia, melakukan apapun juga kehendak Bapa. Bahkan untuk mati di atas kayu salib dia siap, walaupun dia tahu penderitaan yang luar biasa. Sehingga dia di taman Getsemani berdoa 3 kali, saudara-saudara. Berdoa dengan ketakutan gentar, sehingga peluhnya dikatakan seperti darah menetes seperti darah. Tapi dia taat dan setia. Dan dia berkata, kalau bukan itu, kalau memang itu kehendakmu, jadilah kehendakmu. Kalau boleh, cawan ini dilalukan daripadaku. Tetapi kalau bukan kehendakmu, jadilah kehendakmu. Ketaatan. Karena itu saudara-saudara, ingat, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Karena itu dalam Filipi pasal kedua ayat ke-5, Rasul Paulus menuliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita hidup seturut kehendak menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan jadi Kristen asal Kristen. Kita Kristen cuma datang ke gereja. Tidak. Kita menjadi orang Kristen yang betul-betul berubah. Kristen yang benar-benar pengikut Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita menjadi anak kesayangan. Amin. Amin, saudara-saudara. Karena itu saya mau katakan, ketika kita bekerjalah dengan baik. Kita susah, oke, nggak jadi masalah. Kita sekarang miskin, tidak menjadi persoalan. Jangan malas, bekerja, tahu diri, bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Hidup di dalam kehidupan yang benar-benar menjadi kesaksian yang luar biasa. Jangan hidup sembrono, bahkan jangan hidup menjadi cemoohan orang-orang, saudara-saudara. Hidupnya kehidupan yang selalu merindukan nasihat firman. Lakukanlah semua itu menjadi kita hidup seperti Kristus hidup, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah kebenaran kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membawa kita, menyadarkan kita, berubah kita, supaya kita menjadi anak Tuhan. Dari kisah ini saya mengatakan begitu banyak berkat-berkat. Mari, saya lagi katakan, Tuhan yang saya cintai, jadilah pribadi yang menyenangkan hati kita, dan kita menjadi kesayangan Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan rasa syukur. Kita naikkan pujian, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu. Segala mungkin kasih dalam nama Yesus Kristus. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan amin untuk kebenaran firman ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah, penjaga kita tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah naungan kita di sebelah tangan kanan kita. Matahari tidak akan menyakiti kita pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa ada dalam hidup kita mulai sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami bersyukur menyambut semua berkat ini. Haleluya, bersama-sama yang diberkati kita katakan
Amin.